Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, Indonesia memiliki sejarah yang panjang sekali. Jika sobat jalan-jalan ingat, di setiap bulan Oktober, negara kita mempunyai cerita sejarah yang menjadi salah satu langkah kejayaan atau pergerakan sebelum negara kita ini merdeka. Kira-kira tempat apa itu? Pantengin terus Jalan-Jalan Yuk! Jalan-jalan, apa kabar nih kalian? Ketemu lagi di Jalan-Jalan Yuk bersama Kiva. Nah Sobat Jalan-Jalan, kali ini Kiva mau ngajakin Sobat Jalan-Jalan ke salah satu tempat wisata yang edukatif karena mempunyai nilai sejarah tentang kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu tonggak utama dari sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia nih Sobat Jalan-Jalan, yaitu Museum Sumpah Pemuda. Wow, Sobat Jalan-Jalan, siapa sih yang nggak tahu tentang Sumpah Pemuda? Di mana para pemuda dan pemudi itu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kira-kira di dalam ada apa aja nih Sobat Jalan-Jalan? Keseruannya seperti apa? Makanya ikutin terus Jalan-Jalan Yuk! Dari halaman depan menuju ke pintu masuk, pengunjung akan melewati ruang pengenalan yang berisi diorama suasana Batavia pada 1920. Pada tahun tersebut, gedung ini merupakan tempat kumpul mahasiswa yang bersekolah di Stovia dan RHS. Nah Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sudah berada di halaman depan. Nah jangan lupa nih, sebelum kita masuk, kita harus scan dulu di Peduli Lindungi. Dan di sini bisa kita lihat, udah ada meja-meja yang mungkin menjadi peninggalan dari museum ini juga. Dan selanjutnya ada patung-patung dari tokoh-tokoh Sumpah Pemuda. Kita lihat yuk. Nah, seperti kita lihat nih Sobat Jalan-Jalan, ini adalah M. Tabrani, yaitu seorang anggota dari Jong Java dan merupakan ketua dari Kongres Pemuda pertama. Dan selanjutnya, kita juga lihat di sini bahwa gedung Sumpah Pemuda ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei 1974. Wow, kira-kira ke sini. Jadi Sobat Jalan-Jalan, kita bisa lihat di sini penjelasan-penjelasan terkait dengan organisasi pemuda sebelum adanya Sumpah Pemuda nih. Ada Jong dari Sumatera, terus juga ada pemuda kaum Betawi dan juga Jong Java di belakang Kiva, dan kemudian terbentuklah Sumpah Pemuda. Kira-kira nih di dalam ada apa lagi ya? Langsung aja ikutin yuk. Jadi ini tuh merupakan patung dari gambaran kondisi pada saat itu di mana para pemuda sedang berdiskusi. Wow, keren banget nih. Ini bener-bener kayak nyata banget nih Sobat Jalan-Jalan. Wow. Nah, di belakang Kiva ini ada Batavia pada tahun 1920-an. Bisa kita lihat Sobat Jalan-Jalan. Ini bener-bener zaman dulu banget dan suasananya, ambience-nya keren banget nih Sobat Jalan-Jalan. Tuh, lihat. Pintu kecil Kalingkat Batavia. Lokasi yang dijadikan tempat pengucapan Sumpah Pemuda itu merupakan Gedung Kramat Raya 106 Jakarta, milik warga Tionghoa bernama Si Kong Leong. Oleh Jong Java, gedung ini disewa pada 1925 sebagai tempat kesenian Langen Siswo dan sebagai tempat diskusi politik. Pada 1926 beralih fungsi menjadi kantor redaksi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI.
jadi di ruangan ini menginformasikan tentang terbentuknya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, di mana tujuannya untuk memperkuat rasa persatuan nih Sobat Jalan-Jalan. Dan selanjutnya juga dijelaskan ada terbentuknya Partai Nasional Indonesia dan ada gagasan Persatuan Indonesia yang berakhir terbentuknya Kongres Pemuda pertama, dan itu sudah mulai itu ada pembukaan kongres dan ada susunan acara kongres. Jadi di ruangan itu informasi awal mula semua informasi itu Sobat Jalan-Jalan. Nah Sobat Jalan-Jalan, biar kita tahu lebih detailnya tentang Sumpah Pemuda, kita tanya aja nih sama orang yang tahu tentang tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, lanjut. Pada 15 Agustus 1928, di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Sugondo Joyo Puspito, Ketua PPPI, terpilih sebagai Ketua Kongres. Kalau pada Kongres Pemuda pertama telah berhasil diselesaikan perbedaan-perbedaan sempit berdasarkan kedaerahan dan tercipta persatuan bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua menghasilkan pemikiran bersama bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan. Harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Dan pada Kongres ketiga di gedung ini memang dihasilkan keputusan atau rumusan yang lebih maju, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Acara pun ditutup dengan Wage Rudolf Supratman memainkan lagu Indonesia Raya dipadu dengan ucapan Sumpah Pemuda yang kita tahu saat ini. Selamat siang. Selamat siang. Wah, dengan Papa siapa nih? Eko, Oh, Pak Eko sebagai? Kurator Museum Sumpah Pemuda Jakarta. Oke. Nah Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sudah bertemu dengan orang yang tahu tentang Sumpah Pemuda ini, dengan Pak Eko. Nah Pak Eko, aku mau nanya-nanya nih tentang Museum Sumpah Pemuda ini. Sekarang kita lagi ada di ruangan apa sih? Ya, jadinya kita sekarang berdiri di ruang Kongres Pemuda kedua. Di sini adalah tempat di mana para pemuda melaksanakan Kongres Pemuda kedua, dan di sini juga penutupan kongres itu dilakukan. Nah, di hadapan kita ini ada putusan Kongres Pemuda kedua. Jadi setelah 28 Oktober itu diputuskanlah sebuah ikrar kebangsaan yang kita kenal sekarang sebagai Ikrar Sumpah Pemuda. Lalu apa sih Ikrar Sumpah Pemuda itu? Ya, kita kenal Ikrar Sumpah Pemuda itu ada 3 poin penting ya. Jadi yang pertama, kami putra-putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan terakhir, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi 3 ikrar penting ini yang sampai saat ini masih kita dengar setiap 28 Oktober. Oh gitu ya, wow. Jadi di ruangan ini tuh adalah terkhusus untuk Kongres kedua sendiri dan terbentuknya ikrar-ikrar tersebut. Yeah. Wow, dan di belakang kita ini dioramanya ya? Di belakang kita ini ada diorama Panitia Kongres Pemuda kedua. Jadi Panitia Kongres Pemuda kedua itu terbentuk pada Agustus 1928
mereka juga merencanakan kalau seandainya tempat-tempat Kongres Pemuda kedua itu di mana saja. Jadi tempat kita berdiri ini adalah tempat penutupan Kongres Pemuda kedua. Lalu pembukaannya di mana? Pembukaannya itu ada di Gedung Katolike Diongingenbon. Itu di tanggal 27 Oktober pagi hari, dan saat itulah pembukaan Kongres Pemuda kedua dilakukan. Lalu keesokan harinya 28 Oktober pagi hari juga itu di Gedung Japaos Bioskop. Jadi itu adalah sesi kedua Kongres Pemuda 1928. Barulah tempat terakhir sebagai penutupan Kongres Pemuda kedua itu dilangsungkan di rumah ini. Lalu kenapa dilangsungkan di rumah ini? Karena memang para pemuda yang saat itu tinggal di rumah kos ini merupakan penggagas Kongres Pemuda kedua. Siapakah mereka? Mereka adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Oh, oke. Jadi yang Sobat Jalan-Jalan tadi Kiva lihat di ruangan sebelumnya ya, ada penjelasannya, dan ketika kita masuk ke ruangan ini kita bisa lihat dioramanya juga. Mungkin boleh sekilas info untuk Sobat Jalan-Jalan di rumah juga, sebelumnya sudah ada kongres pertamanya juga dengan ketua yang berbeda ya Kak? Ya betul, jadinya Kongres Pemuda kedua itu adalah keberlanjutan dari Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama itu diselenggarakan pada 29 April sampai dengan 2 Mei 1926. Jadi ketua kongresnya saat itu adalah Muhammad Tabrani, sementara di Kongres Pemuda kedua itu adalah Sugondo Joyo Puspito. Lalu apa sih bedanya Kongres Pemuda pertama dan Kongres Pemuda kedua? Jadi kalau Kongres Pemuda pertama itu adalah para pemuda sudah mensiasati, jadi mereka coba sebagai pengantar lah ya, sebelum bagaimana nih para pemuda ini punya gagasan apa, punya keinginan apa. Nah, dari Kongres Pemuda pertama ini mereka punya sebuah visi misi kalau seandainya ini para pemuda yang dari latar belakang Jawa, Sumatera dan sebagainya macamnya itu mereka punya keinginan kalau seandainya kita bergerak bersama, kita punya identitas yang sama, kita punya kesamaan yang sama dan tujuan yang sama. Lalu tujuannya apa dan memang dirangkum seperti apa ya. Jadi mereka punya kesamaan sebagai anak bangsa Indonesia. Oke, menjunjung tinggi persatuan berarti ya. Betul. Wow, keren sekali. Nah, kita balik lagi nih ke tempat terakhir yang menjadi penutupan Kongres Pemuda kedua. Nah, tempat ini yang akhirnya dijadikan museum sendiri itu sejarahnya seperti apa sih? Ya, jadinya rumah ini dahulu adalah rumah milik seorang pedagang Tionghoa bernama Si Kong Lian. Jadi Si Kong Lian itu dahulu pedagang di daerah Pasar Senen. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda, banyak penghuninya yang meninggalkan gedung Indonesia Club Gebel karena sudah lulus belajar. Setelah para pelajar tidak melanjutkan sewanya pada tahun 1934, lalu menjadi tempat tinggal setelah disewa Pang Cemcem. Berubah lagi menjadi toko bunga pada 1937 hingga 1948. 1948 hingga 1951 menjadi Hotel Hersia. 1951 hingga 1970 menjadi kantor Inspektorat Bea dan Cukai. Pada tahun 1973, tempat ini dipugar. Setelah pemugaran selesai, 20 Mei 1973, tempat ini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Wow, selanjutnya ada apa nih Pak Eko? Iya, selanjutnya ini kita akan melihat ada diorama Kongres Pemuda kedua. Jadi diorama ini adalah ingin menggambarkan bagaimana situasi Kongres Pemuda kedua saat itu. Jadi para pemuda saat itu setelah putusan Kongres Pemuda kedua itu dibacakan, mereka punya kegembiraan, kebanggaan, dan mereka jadi yang sebelumnya mereka berjuang masing-masing, mereka punya tujuannya masing-masing. Sekarang mereka bisa bahu-membahu bersama-sama dengan tujuan yang sama, mewujudkan bagaimana tuh sebuah bangsa yang mereka cita-citakan bernama Indonesia itu bisa merdeka. Karena dengan kebersamaan itu mereka yakin mereka bisa lebih mudah mencapai kemerdekaan. Jika dahulu mereka harus
dengan identitas kedaerahan mereka harus berhadapan dengan pemerintah Belanda, sekarang mereka bisa dengan nama Indonesia mereka langsung berhadapan dengan pemerintah Belanda. Jadi kita bisa lihat suasana yang penuh semangat setelah menggebu-gebu ya? Menggebu-gebu. Jadi dari para pemuda, bagaimana mereka tuh ingin menyampaikan kalau mereka tuh sekarang punya bangsa dan mereka tidak perlu khawatir dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda saat itu. Keberanian, aspirasi, dan inovasi sendiri ya. Keren sekali. Dan di belakang juga ini ada gambaran dari pidato ya? Jadi ini adalah undangan Kongres Pemuda kedua. Jadi undangan ini dijadikan relief. Kenapa? Sebagai ingatan kita. Kalau seandainya dahulu para pemuda itu mengundang kawan-kawannya, rekan-rekannya untuk datang ke Kongres Pemuda kedua itu dengan surat kabar. Jadi itu belum ada yang namanya japri lewat WhatsApp, belum ada surat elektronik, email. Jadi memang mereka tuh menggunakan sarana informasi untuk menyebarkan itu lewat surat kabar. Jadi peran pers surat kabar saat itu penting untuk menjadi alat komunikasi sebagai informasi kepada khalayak pemuda saat itu. Karena kalau seandainya tidak ada pers atau surat kabar saat itu, mungkin pesan-pesan atau memang hasil dari Kongres Pemuda kedua ini tidak bisa disampaikan ke masyarakat Indonesia saat itu secara luas ya. Nah di sini juga kita bisa melihat ada gambar Muhammad Yamin. Muhammad Yamin itu adalah orang yang merumus putusan Kongres Pemuda kedua. Jadi Muhammad Yamin ini peranannya cukup penting karena dari kongres yang memang berjalan 2 hari ini dengan berbagai penyampaian gagasan yang berbeda-beda, Muhammad Yamin itu harus menyimpulkan. Kiranya itu disimpulkan dalam suatu keputusan, wujudnya bakal seperti apa. Jadi wujudnya adalah yang kita kenal Ikrar Sumpah Pemuda yang 3 tadi itu mengaku bertanah Indonesia, mengaku berbangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Tapi kita jangan lupa juga di bawah putusan itu ada penekanan penting. Kalau seandainya Kongres ini sudah membicarakan tentang perempuan, pendidikan, hukum, adat istiadat. Jadi para pemuda saat itu bukan hanya membicarakan kebangsaan saja. Jadi mereka sudah membicarakan bagaimana jika kita punya sebuah bangsa dan bangsa itu merdeka, apa yang akan kita lakukan. Karena tidak mungkin kita merdeka dan kita bingung mau jadi apa, bangsa ini mau dibawa kemana. Jadi para pemuda saat itu sudah udah berdiskusi, sudah berkumpul. Kalau seandainya kalau kita merdeka, kita akan bawa negeri ini, bangsa ini ke arah situ. Jadinya memang para pemuda saat itu memang sudah visioner ya. Ya, berpikir secara panjang ya, tidak hanya saat itu saja, tapi juga ke depannya setelah kemerdekaan juga ya Pak. Iya. Tuh enggak. Tapi ini Sobat Jalan-Jalan, sebelum kita ngulik lagi ke tempat selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Ayo selanjutnya kita ke sana yuk. Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk! Terdapat ruangan yang menampilkan sejarah lagu Indonesia Raya. Serta terdapat juga biola W.R. Supratman yang digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya. Pengunjung dapat memindai barcode yang ada dalam etalase biola untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Lalu, nampak pula piringan hitam dari lagu Indonesia Raya. Jalan-jalan yuk! Jadinya sekarang kita berada di ruang lagu Indonesia Raya. Jadi ruangan ini adalah ruang sebagai memorial kita buat mengenang siapa penciptanya dan bagaimana sejarah lagunya. Jadi di hadapan kita ini ada biola asli lagu Indonesia Raya, lagunya yang diciptakan dengan lagu Indonesia Raya itu biola W.R. Supratman. Di W.R. Supratman itu dengan biola pemberian kakak iparnya Willem van Heldik, itu dengan biola itu W.R. Supratman menciptakan lagu Indonesia Raya. Jadi W.R. Supratman itu memang beliau itu adalah seorang musisi, dia belajar dari kakak iparnya, dan selain musisi beliau juga seorang wartawan. Jadi memang W.R. Supratman itu kalau kita kenal sekarang, kalau seandainya musisi, yang musisi aja ya. Iya, betul. Tapi kalau W.R. Supratman saat itu dia selain musisi, beliau juga seorang wartawan.
beliau begitu ulet sebagai seorang wartawan, beliau rajin menulis, dan memang tulisan-tulisan beliau itu banyak liputan tentang kebangsaan Indonesia saat itu, pergerakan kebangsaan, bagaimana Indonesia itu seandainya sudah merdeka, bagaimana situasi surat kabar saat itu. Jadi memang W.R. Supratman itu seorang yang intelektual ya, dia bisa dikatakan seorang yang cerdas, dan memang tidak begitu saja lagu Indonesia Raya itu lahir ya. Jadi memang lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman itu melalui rentetan proses pemikiran ya. Jadi ya, beliau memikirkan bagaimana lagu ini bisa menyampaikan pesan para pemuda, dan memang lagu ini bisa dijadikan lagu yang awet sepanjang zaman. Dan memang benar, dan kalau seandainya itu lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan kita, dan bahkan sampai saat ini dalam beberapa momen penting, baik itu upacara bendera, 17 Agustus, atau bahkan seandainya ada atlet-atlet berprestasi, itu pasti ada iringan lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Karena kalau dahulu sebagai lagu yang mengiringi perjuangan, kalau sekarang mungkin jadi lagu yang kebanggaan kita sebagai anak bangsa Indonesia. Jadi memang kalau kita mendengarkan lagu Indonesia Raya pastinya ada semacam merinding ya, karena memang lagu ini sedikit berbeda dengan lagu-lagu di luar negeri ya, kebangsaan luar negeri. Kenapa sedikit berbeda? Karena memang Supratman itu menciptakan lagu ini dalam situasi yang memang sedang berjuang. Jadi memang sangat bersati, penuh perenungan, dan memang kita bisa, kalau seandainya mendengarkan lagu Indonesia Raya begitu dalam ya, jadinya bagaimana beliau bisa menuliskan kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, jadi pandu ibuku. Jadi memang ya, kita sebagai anak bangsa itu sudah tertulis dalam lagu Indonesia Raya. Jadi kita mau kebawa ke arah mana. Jadi memang W.R. Supratman itu mengungkapkan seluruh perasaannya terhadap Indonesia, rasa cintanya terhadap Indonesia, dan itu memang tertuangkan dalam lagu Indonesia Raya. Oke, wow, keren sekali ya. Jadi kita lebih tahu nih Sobat Jalan-Jalan dari sosok W.R. Supratman sendiri yang menjadi saksi tentang kemerdekaan Indonesia, membuat lagu yang sampai saat ini menjadi kebanggaan kita. Ketika suatu kemenangan kita raih pun, itu adalah lagu yang kita perdengarkan. Wah, aku merinding banget ya, bisa tahu dan dijelaskan langsung, bahkan berdiri langsung di sini melihat biola juga yang menjadi saksi pembuatan lagu tersebut. Memang ya, kalimat-kalimat yang dibuatnya pun hingga saat ini ibaratnya tidak luntur oleh zaman ya, dan sangat sudah mewakili sekali. Jadi memang W.R. Supratman setelah Kongres Pemuda kedua itu, beliau itu banyak dicari-cari polisi Belanda, karena memang lagunya itu menjadi lagu yang sering dinyanyikan para pemuda saat itu. Jadi ketika para pemuda sedang entah lulusan sekolah, jadi mereka ada acara lulus sekolah, itu mereka menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan di Yogyakarta saat itu 1930-an, itu para pemuda saat itu lebih memilih menyanyikan lagu Indonesia Raya ketimbang lagu kebangsaan Belanda. Lalu apa yang terjadi kepada para siswa ini? Mereka dikeluarkan dari sekolahnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi bisa dilihat kalau sekarang kita bisa bebas bagaimana menyanyikan lagu Indonesia Raya, melantunkannya. Tidak demikian dengan para pendahulu kita. Jadi mereka bahkan hampir dikeluarkan, ada yang dikeluarkan. Bahkan ketika Haji Agus Salim itu perpisahan, Agus Salim ingin pergi ke Mesir dengan kapal laut, itu para yang mengikuti dia di pelabuhan itu melambaikan tangan sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi memang lagu ini sangat sangat sakral buat perjuangan pemuda saat itu. Lucunya lagi lagu ini oleh Partai Nasional Indonesia, waktu itu memang pemimpinnya Bung Karno ya. Lagu itu awalnya liriknya mulia-mulia. Jadi ini memang sejarahnya ya. Kalau dulu itu lagu sebenarnya Indonesia mulia, tetapi oleh PNI lagu itu diplesetkan jadi Indonesia merdeka. Jadi lagu ini diplesetkan menjadi merdeka. Dan itu menjadi titik awal polisi Belanda itu mencium ada ketidakberesan kalau dengan lagu ini. Dan benar, setelah lagu itu diselidiki, diteliti, dan dipanggil W.R. Supratman. Kenapa menciptakan lagu ini? Lagu yang menurut pemerintah Belanda ini menghasut masyarakat untuk melawan.
Jadi W.R. Supratman menjelaskan kalau seandainya kata merdeka itu bukan dari dia, dan benar dia menunjukkan lirik aslinya kalau memang lagu itu sebenarnya liriknya mulia-mulia. Jadi apapun yang terjadi saat itu, tetaplah lagu itu dinyanyikan oleh para pemuda di tempat tertutup karena pemerintah Belanda tidak menginginkan lagu ini dinyanyikan di sembarang tempat. Kalau sekarang kan kita bisa menyanyikannya di entah di rumah, entah di pesta, tapi waktu itu hanya tempat tertutup dan tempat-tempat tertentu bisa menyanyikan lagu Indonesia. Ya, jadinya dari saya mewakili Kepala Museum Sumpah Pemuda, jadinya yang bisa kita sampaikan adalah tentunya jangan lupa berkunjung ke Museum Sumpah Pemuda, karena memang museum ini adalah tempat kita untuk merawat, mengenal. Kalau seandainya kita tuh harus menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebinekaan kita, dan kita sebagai anak bangsa Indonesia meneruskan para pendiri bangsa kita, cita-cita mereka, bagaimana bisa membuat bangsa Indonesia kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, adil, negara maju dan makmur tentunya. Terima kasih sekali Pak Eko atas penjelasannya dan sudah menemani Kiva dan Sobat Jalan-Jalan Yuk hari ini. Oke Sobat Jalan-Jalan Yuk, sekian dulu nih untuk episode kali ini. Kalau misalkan Sobat Jalan-Jalan Yuk di rumah mau nonton Jalan-Jalan Yuk episode sebelumnya, kalian bisa langsung cek YouTube kita di Jalan-Jalan Yuk dan Elsinta TV juga. Dan jangan lupa mampir ke Instagram kita buat lihat postingan-postingan terupdate dari Jalan-Jalan Yuk di @jalan-jalan-yuk. Oke Sobat Jalan-Jalan, sekian dulu episode kali ini. Jangan kemana-mana, ikutin terus Jalan-Jalan Yuk di episode selanjutnya. Tetap di Jalan-Jalan Yuk.